Ya kalau sampai Presiden Joko Widodo saja sudah pusing, apalagi dengan rakyat ya pemirsa ya. Karena saat ini masih berasa gundah gulana masyarakat Indonesia pasca batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir di sini mulai dari Mas Kirdi Putra sebagai pengamat mikro ekspresi kita. Ada juga Mas Akmal Marhali, pengamat sepak bola kita. Dan juga di sini Bang Effendi Gozali pastinya. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan Mas Arya Bima, politisi PDIP di sini. Saya mau sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Arya Bima. Dan juga ada Bang Ali Mohtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama KSP. Bapak-bapak selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ramai sekali narasumber saya di malam hari ini. Sama ramainya dengan suasana hati masyarakat Indonesia yang kecewa Piala Dunia U20 ini gagal kita menjadi tuan rumah. Saya mau nanya dulu dong kepada Mas Arya Bima terlebih dahulu. Karena dalam buka puasa yang digelar DPP PAN, Presiden Jokowi angkat bicara lagi. Tapi saya mau highlight dulu ini Mas Arya Bima, bahwa ada government garanti yang sudah ditandatangani. Tapi kepala daerah dari PDIP justru menolak. Ada apa ini Mas Arya Bima? Terima kasih, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudara yang saat ini puasa Ramadan. Semoga memperkuat tali batin kebangsaan kita. Jadi saya mengikuti betul hari ini dari apa yang tertulis di dalam majalah Tempo, detail mitigasinya. Bahwa penolakan atau pembatalan untuk U20 akhirnya dibatalkan, faktor utamanya adalah memang pemerintah. Ya. Dalam hal ini Menteri Olahraga PLT yang sudah melakukan berbagai diskusi mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan U20 yang dia di Israel ini, titik komprominya persis sama yang diajukan oleh Pak Utut ya, yang mewakili PDI waktu itu pertemuan dengan Pak Muhajir. Apakah opsionalnya semuanya pengen U20 harus berjalan ya. Mayoritas supporter itu adalah PDI Perjuangan punya. Nah, tapi akhirnya tidak terselenggara. Jadi sekarang kambing hitamnya, drama Koreanya ini seolah-olah itu Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Ternyata itu terakhir. Penolakan pertama itu oleh FIFA karena memang bagaimana kalau toh diselenggarakan penyelenggaraan ini di Indonesia dengan di hari Israel, itu tawarannya satu, tidak ada atribut atau bendera Israel. Ya. Dua, tidak ada lagu kebangsaan Israel. Ya. Inilah permintaan-permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini melalui Menteri Pemuda dan Olahraga yang setelah tentunya dengan BIN, dengan bahkan tim pemerintah ini mengajukan itu, dan itu ditolak. Dan pada saat ditolak itu sudah memang FIFA ini membatalkan untuk penyelenggaraan di Indonesia. Ya. Ini sebelum yang namanya Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Nah kemudian drawing yang batal itu sebenarnya itu reaksi pembatalan dari FIFA. Baik. Tapi sekali lagi ya, bahwa kita mencari opsional supaya U20 ini berjalan, penonton itu bisa nyaman karena analisa intelijen bahwa pada saat acara itu berbagai demo, khususnya yang menentang dengan yang paling moderat dan paling ekstrim itu akan terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya PDI Perjuangan waktu itu menginginkan supaya opsi-opsi penyelenggaraan itu tetap bisa berlangsung. Ya, saya pun juga sebagai supporter dan anak-anak saya juga bisa nonton. Nah, terus akhirnya ini adalah ada drama Korea yang akhirnya karena Ganjar dan Iwayan Koster lah U20 ini batal. Lebih jelasnya baca majalah Tempo. Yang membatalkan adalah pemerintah sendiri karena usulan untuk tidak ada lagu kebangsaan Israel, tidak atribut Israel,
dalam pengertian kaos dan tidak ada bendera Israel. Baik. Ini permintaan langsung oleh Menteri PLT Pemuda dan Olahraga kepada FIFA. Oke. Yang Pak Erick Thohir tahu, ya, dan termasuk Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa drawing itu batal karena pernyataan Ganjar dan pernyataan Iwayan Koster. Baca di majalah Tempo, itu karena permintaan pemerintah Indonesia untuk tidak ada lagu kebangsaan Israel, Baik. tidak ada atribut dan tidak ada bendera. Baik. Jadi ini adalah drama Korea yang ingin memojokkan seolah-olah U20 tidak berlangsung itu karena Ganjar dan karena Mas Arya. Iwayan Koster, bahwa Iya. itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terlalu kecil. Iya. Ya. Mas Ada Arya Bima ditahan dulu. yang lebih mendasar. Iya. Terima kasih. Saya sudah nangkap Mohon poinnya. maaf Iya. ya. Kami ingin itu berlangsung. Betul. Kami ingin para supporter ini yang umatnya PDI Perjuangan ini bergembira ria. Betul. Tidak ada demo besar, tidak ada ancaman bom. Maka kita Iya. mengusulkan U20 berlangsung tanpa Israel, atau kalau ada itu ada di Singapura. Baik. Atau kalau ada tanpa penonton ataupun tanpa diliputan. Itu Baik, usulan Mas Arya Pak Bima. Utut. Terima Ya kasih. ditahan dulu, ibaratnya siapa sih yang mau ini batal, apalagi kalau sudah batal, semua orang mengatakan kita tidak mau batal. Sekarang saya ke Bang Ege dulu. Begitu kasih logika aja bahwa bukan salah penolakan dari kepala daerah makanya batal, sebelum itu jadi permasalahan seperti apa? Jadi yang saya lihat itu bukan cuma Pak Jokowi nih, Mas Arya Bima juga pusing, kita juga pusing. Tapi saya tetap mau 3 hal, ada Akmal, ini ada Kirgi. Yang pertama, saya sempat marah-marah juga seperti itu, kemudian saya coba berpikir. Ya, yang kedua, berpikir itu adalah lagi-lagi ini belum terjawab. Siapapun dari yang menonton mudah-mudahan bisa menjawab, Indonesia itu bukan negara federal. Harusnya FIFA dalam hal ini berpegang pada jaminan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sedang mengantongi 73,1% kepercayaan rakyat, ya kan? Dan jaminan dari Ketua Umum Asosiasi dalam hal ini Erick Thohir. Ya dong, masa mendengarkan Kepala ini daerah. bukan negara federal. Nah, jadi coba siapapun coba jawab ini gitu. Nah, yang ketiga, menarik nih pada waktu PDIP itu sudah menyampaikannya Agustus 2022 katanya mengenai potensi masuknya Israel karena Israel lolos 1 Juli 2022 gitu ya, baru tahu sudah menyampaikannya. Tapi kenapa kemudian membuat suratnya tepatnya pada 14 Maret 2023? Ini sebetulnya ada Ustadz Akmal nih. Ya. Enggak, saya ini suka menodong orang di depan layar supaya TV One ini ada sesuatu yang baru gitu ya. Dia rupanya tahu mendengar kabar dari teman-teman FIFA dan teman-teman negara lain keamanan bahwa ada semacam ancaman keamanan. Saya mohon maaf loh ini ya, ini nggak apa-apa saya todong di depan kamera yang sedang live supaya saya tuh sedang berusaha mencari jawaban ini nih. Maaf Ustadz Akmal, ini kan Agustus 2022 sudah disampaikan ya kepada Menteri Luar Negeri. Lalu Pak Gubernurnya Bali ini Wayan Koster baru menulis surat itu. Tulisnya kepada Menpora pada waktu itu 14 Maret 2023. Kok nulisnya 14 Maret? Kenapa bukan di Agustus sesudah itu Oktober misalnya? Tadi Mas Arya Bima menyebut-nyebut soal ancaman keamanan, bom dan lain-lain. Gak apa-apa nanti biar Ustadz Akmal cerita kepada kita. Gak bisa nih begini, masa nodong orang kan? Gak bisa ini, gak bisa nih kayak gini. Jadi gak boleh. Oke, gak boleh. Gak akan disampaikan oleh Akmal, gak akan disampaikan oleh Akmal. Baik, tapi Mas Akmal sebenarnya saya ganti deh pertanyaannya kalau ngerasa pertanyaan tidak terlalu aman ya. Terus terlalu straight to the point. Oke, Mas Akmal, sebenarnya FIFA ini memang sudah membaca tidak sih potensi eskalasi saat ini atau mungkin ke depan jikalau memang Piala Dunia U20 tetap di Indonesia? Jadi gini, kalau Pak Jokowi pusing gara-gara bola, kita penggemar bola pusing gara-gara politik. Itu problemnya kita kan, bahwa bola itu berbeda dengan politik kan, di mana FIFA itu sangat alergi benar ketika intervensi politik itu masuk. Dan itu yang terjadi di sepak bola. Kalau soal keamanan dan sebagainya bisa diatasi semuanya gitu kan. Kenapa bisa diatasi? Kita Piala Dunia U20 misalnya Nigeria yang negaranya sangat terbelakang dibanding kita bisa loh 2 kali dipercaya menjadi tuan rumah. Kemudian Afrika Selatan bisa, saya Afrika Selatan 2010 liputan sana sampai setiap hari ada demo, nggak masalah tuh gitu kan. Nah yang menjadi permasalahan adalah FIFA sangat alergi ketika di intervensi dan didikte
Ini yang problem kita. Dikte gitu kan. seperti apa sih yang minta supaya tidak ada tim song, lagu atau bendera begitu kan? Ya, salah satunya itu kan semuanya sudah ketika gini. Ini jangan diputar balikan seolah-olah kemudian yang membatalkan adalah FIFA. FIFA adalah orang atau lembaga yang mau menggelar pesta. Kemudian dia mencari event organizer atau promotor yang mau melakukannya. Kemudian ditawarkanlah seperti yang tadi sampaikan Pak Jokowi ada 10, kemudian menjadi 3 dan akhirnya Indonesia terpilih dengan proposalnya gitu kan. Dan kemudian dibicarakan oleh FIFA, oke proposal saya terima ini bagus nih idenya nih, tapi ini loh aturannya gitu kan. Nah, kemudian ketika promotor atau event organizer tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, ya wajar dong kalau kemudian diganti. Itu aja logika sederhananya gitu kan. Kalau kemudian masalah-masalah lain saya pikir banyak yang bisa dikomunikasikan, tapi FIFA ini marah ketika kok udah injury time ini baru kemudian bicara. Itu kan problemnya. Sekarang misalnya masalah kenapa Pak Iwan Koster, Pak Ganjar Pranowo menjadi musuh publik lah istilahnya belakangan ini. Ya karena masyarakat melihatnya itu injury time yang bicara adalah Pak Iwayan Koster, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kemudian FIFA mau menggelar undian Piala Dunia kalau tuan rumahnya tidak mau menghadirkan Israel gitu kan. Kemudian bagaimana Piala Dunia ini mau digelar, finalnya di Jawa Tengah, sementara Jawa Tengah itu tidak menerima kehadiran Israel. Kan kita nggak tahu kalau Israel masuk final gimana. Nah, itu problemnya. Yang kedua adalah yang harus dipahami, saya tuh jadi bingung gitu. Kenapa kemarin-kemarin misalnya kegiatan olahraga tuh nggak bermasalah. Iya, betul. Ada Israelnya gitu kan, ada bulu tangkis, ada panjat dinding, ada balap sepeda, ada menembak, ada e-sport. Bahkan Interparliamentary Union 20-24 Maret 2022 itu ada Israel juga, dikibarkan bendera juga, dan itu tidak dipermasalahkan. Kalau mau bicara masalah politik, saya pikir tempatnya di situ, bukan di sepak bola. Nah, sekarang ke depan yang menjadi PR kita adalah ke depan ini ada Asian Beach Game. World Beach Game, kejuaraan dunia olahraga pantai, di mana Israel itu mengirim 2 tim. Yang pertama adalah bola basket 3 lawan 3, kemudian juga renang yang mereka sudah lolos. Apakah ini kemudian dibatalkan juga dengan putusan politik yang diambil saat ini? Ini kan jadi PR gitu. Baik, sesaat lagi nanti saya mau ke Mas Kirdi karena kita belum menganalisis ekspresi dari Pak Jokowi ini sebenarnya memang gundah gulana betul atau tidak. Karena sedikit tertawa ya, tapi kita tidak tahu isi hati bahkan analisis Mas Kirdi. Atau juga nanti Bang Abalin mengingat, iya kita sudah terlanjur lah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi penyebabnya ini orang masih mengkel bahkan kesel soal politik karena tidak didukung dari kepala daerah sebagai tuan rumah. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.